Shalom TYO Plus Indonesia. Apa kabarnya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik. Dan hari ini kita mengucap syukur kalau Tuhan masih kasih kesempatan untuk kita ketemu dalam suasana yang cukup unik, yaitu melalui ibadah online. Tapi saya percaya bahwa Tuhan tetap pegang kendali dalam segala keadaan dan kondisi. So, sebelum saya ingin menyampaikan sedikit sharing pesan firman Tuhan buat teman-teman semua, saya mau ajak kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami mengucap syukur buat hari yang Tuhan jadikan. Kami percaya bahwa Tuhan tetap memegang kendali dan kontrol atas hidup kami. Kami berdoa Tuhan buat hari ini, buat ibadah-ibadah yang dilakukan dimanapun. Kiranya kuasa-Mu mengalir, mujizat-Mu terjadi, dan hadirat-Mu memenuhi setiap ruangan-ruangan yang menyaksikan atau mengikuti ibadah-ibadah online dimanapun. Hamba berdoa kiranya kami semua jemaat Tuhan juga yang mendengarkan pesan ini, kami berjumpa dengan Tuhan sendiri sehingga hidup kami dirubahkan dan Engkau sendiri yang menjadi pemimpin dan menunjukkan kepada kami jalan yang harus kami tempuh. Terima kasih Tuhan, kami yang siap mendengarkan pesan-pesan Tuhan dalam hidup kami mengucap syukur dan kami mau katakan haleluya, amin. So, berkaitan dengan suasana terakhir yang kita ketahui sama-sama bahwa banyak ibadah diganti dengan ibadah online. Saya percaya apapun bentuknya, mau ibadah fisik, mau ibadah online, gereja itu bukanlah suatu bangunan fisik, tapi gereja adalah kita semua. Dan saya teringat bahwa aslinya ibadah-ibadah di awal-awal kekristenan itu tidak bicara soal bangunan megah, tapi bicara soal perkumpulan orang-orang yang takut akan Tuhan, yang bahkan namanya dulu belum Kristen, tapi mereka semua sama-sama punya hati yang mencari Tuhan dan mau diajar dan saling sharing. Dan itulah suasana yang kita rasakan hari-hari ini. Dan saya percaya bahwa setiap helai rambut kita Tuhan hitung dan Tuhan yang atur. Tidak ada satu helai pun yang jatuh tanpa Tuhan kontrol dan Tuhan ketahui. So, berkenaan dengan situasi yang ada di kota kita, di bangsa kita, saya mau teman-teman TYO tidak perlu khawatir dan risau akan apa yang akan terjadi hari esok, karena di hari esok Tuhan sudah ada di sana. Di hari ini Tuhan sudah ada dari jauh sebelum kita ada di hari ini. So, yang saya mau bilang bahwa He is still in control no matter what happen in our life. So, yang menjadi pesan yang Tuhan taruh di hati saya untuk kita sharing dan pelajari bersama hari ini tentu sangat berkaitan dengan situasi yang ada di kota kita saat ini. Temanya apa saja? Temanya ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, dan not knowing what will happen tomorrow. Dan di Alkitab saya mengucap syukur ada banyak tokoh-tokoh Alkitab yang ada untuk menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan Yesus itu setia, Allah kita yang kita sembah siang dan malam itu setia. Dia gak pernah ninggalin kita apapun yang terjadi di dunia ini. Saya ingin sharing beberapa poin dari kisah hidup Yusuf. Bukan kisah yang baru, ini kisah yang cukup klasik bagi orang-orang Kristen dimanapun. Dan saya mau bacakan ayat Alkitab dari Kejadian 41 ayat 39 sampai 41. Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau.
Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Amin. Kisah ini, ayat ini, seperti kita ketahui adalah ayat puncak dari turn around hidupnya Yusuf. Dari penjara kepada tahta. Namun ayat ini juga bukan akhir dari kisah Yusuf. Yang kita ketahui bahwa ayat ini adalah opening dari satu season baru yang Tuhan izinkan untuk Yusuf lewati, yaitu season bencana. Di mana setelah ayat ini kita ketahui, setelah Yusuf berhasil mentranslate mimpi Firaun akan bahaya bencana kelaparan dan kemakmuran selama beberapa tahun, Yusuf diberikan kendali atas seluruh apa yang ada di Mesir oleh Firaun, dan seperti kita ketahui datanglah bencana kelaparan melanda tidak hanya Mesir, tapi seluruh penduduk yang ada di area itu. Saya percaya di Timur Tengah semuanya merasakan bencana kelaparan itu. Tidak cuma orang Mesir, tapi bencana itu melanda hingga sampai ke rumah anak-anak Tuhan. Di kejauhan sana ada keluarga namanya keluarga Yakub dan anak-anaknya, kakak-kakaknya Yusuf. Yakub orang yang takut akan Tuhan, dan dia pun merasakan dampak dari bencana yang terjadi di Mesir. Dan seperti kita ketahui, bencana kelaparan tersebut justru tidak menghalangi rencana Tuhan untuk menjadi suatu pintu gerbang keselamatan bagi bukan hanya satu keluarga, tapi juga bagi banyak bangsa. Karena melalui bencana kelaparan ini ada banyak orang hidupnya terpelihara oleh karena Yusuf ada duduk di tahta kedua di Mesir. Yang saya mau sharing adalah bagaimana Yusuf bisa memenuhi panggilan dalam hidupnya untuk menjadi kunci keselamatan even dalam keadaan bencana sekalipun. Ada beberapa poin yang saya pelajari, yang saya mau sharing, bahwa gini saudara, Yusuf tidak mengetahui bahwa dialah tokoh sentral dalam cerita ini. Dari sejak dia dibuang oleh kakak-kakaknya, Yusuf cerita hidupnya cukup tragis dan berakhir di sebuah penjara di Mesir, di mana di situ panggilan Tuhan baru nyata dan turn around yang di ayat 39 sampai 41 tadi kita bacakan terjadi. Dan saya mau bacakan dan sharing ke teman-teman bagaimana sikap seorang Yusuf, atau yang dilakukan Yusuf, yang dimiliki oleh Yusuf di tengah-tengah proses dalam hidupnya, agar nantinya dia justru menjadi tokoh sentral ketika bencana itu datang melanda bangsa Mesir. Nomor satu, punya integritas. Di tengah suasana apapun, Yusuf punya integritas. Di rumah Potifar, Yusuf punya integritas. Even integritas yang dia pegang membawa dia ke dalam bencana lebih buruk lagi, yaitu masuk penjara. Tapi dia tetap membuktikan kepada Tuhan bahwa Yusuf even masih muda, dia tetap memiliki integritas dalam hidupnya untuk tahu apa yang benar dan apa yang salah. Nomor dua, miliki hati yang penuh belas kasihan, yaitu compassion. Di dalam penjara, Yusuf pun punya hati yang ingin menolong orang lain, sesama temannya di sel yang kesulitan, dia tolong. Juru roti, juru minuman, dia tolong. Dan kita tahu bahwa even janji untuk menolong Yusuf tidak ditepati, tapi Yusuf tetap setia jadi terang dan garam even di penjara sekalipun. Dan proses itu dia lalui tanpa komplain, tanpa
ngedumel sama Tuhan, dan kita ketahui bahwa tahun demi tahun berlalu sampai akhirnya kesempatan datang. Satu sikap yang saya mau share berikutnya adalah Yusuf peka akan karunia yang Tuhan taruh dalam hidupnya, yaitu karunia menginterpretasikan mimpi. Dan ini gak bisa dilakukan kalau Yusuf hidupnya jauh dari Tuhan. Tapi saya percaya di tahun-tahun penuh dengan penderitaan pun Yusuf setia jaga hubungannya dengan Tuhan. Dan terakhir adalah Yusuf ketika pun dia sudah melalui proses, Alkitab mengatakan 17 tahun mungkin lamanya, dari dia di penjara 17-20 tahun, nobody know for sure, sampai dengan dia menjadi penguasa kedua di Mesir. Yang terakhir adalah Yusuf juga memiliki hikmat untuk bertindak dalam keadaan bencana. Lewat hikmat Yusuf, tidak hanya bangsa Mesir, banyak bangsa, termasuk keluarga papanya Yakub, diselamatkan oleh Tuhan. Dan bukankah keadaan atau cerita Yusuf ini boleh kita aplikasikan di keadaan hari-hari ini? Kalau ada bencana, kalau ada musibah melanda melalui virus, apapun itu bentuknya, mari kita anak-anak Tuhan, kita punya sikap-sikap seperti yang tadi saya share. Kita jadikan kesempatan untuk momen ini menunjukkan kitalah terang dan garam, kita berbeda, kita punya hikmat, kita punya integritas, dan kita punya belas kasihan untuk menolong orang lain. Dan melalui sikap kita, orang tuh tertarik sama Tuhan yang kita sembah. Begitu mereka melihat apa yang kita lakukan di tengah bencana, mereka penasaran, ini orang nyembah siapa, ini orang berdoanya ke siapa. Dan saya percaya lewat keadaan ini justru banyak kesempatan untuk kita bisa memuliakan nama Tuhan. So itu yang mungkin bisa saya share, dan saya berdoa supaya teman-teman semua tetap semangat, keep doing what you can to help other people. Dan saya percaya bahwa pemerintah kita juga pemerintahan yang berasal daripada Tuhan. Terus patuhi petunjuk-petunjuk atau arahan-arahan dari pemerintah. Dan tentunya dari gereja kita juga akan terus secara continue memberikan update. Dan kita sama-sama berdoa untuk mendukung bangsa ini, bangsa Indonesia secara keseluruhan, sampai kita bisa keluar dari kondisi krisis ini seizin Tuhan. So, saya mau tutup dengan doa buat teman-teman semua. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pesan singkat yang Tuhan izinkan boleh kami dengar. Kami berdoa kiranya Tuhan Engkau yang memberikan belas kasihan kepada kami, dan di momen-momen ini jadikan kami Yusuf-Yusufnya Tuhan, agar melalui kondisi ini nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup kami, dan ajar kami to serve the purpose-nya Tuhan. Kami berdoa setiap kami yang mengalami ketakutan, yang mengalami kekhawatiran, Tuhan angkat ketakutan kami, dan Tuhan berikan kami roh damai sejahtera untuk melalui semuanya. Kami berdoa, kami percaya Tuhan yang pegang kendali atas hidup kami, atas kota kami, atas bangsa kami. Kami berdoa kiranya mujizat Tuhan turun bagi seluruh bangsa Indonesia. Kami berdoa kiranya nama Tuhan dipermuliakan, dan izinkan kami jadi alat-alatnya Tuhan di dalam musim penuaian yang akan datang. Terima kasih, Kau baik, haleluya, amin.